Halo sahabat YouTube, berjumpa lagi dengan saya di Ide Kreatif. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat charger HP menggunakan aki 12 volt ya teman-teman. Dan cara ini juga bisa kita gunakan di motor kita ya teman-teman. Bisa juga kita tempelkan di motor kita agar bisa mengecas saat kita berkendara ya teman-teman. Oke, seperti apa caranya dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Pertama, tentunya yang kita butuhkan adalah akinya terlebih dahulu teman-teman. Ini bisa menggunakan aki motor, aki mobil, bahkan juga aki-aki sejenis yang lain dengan bervoltase 12 volt ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, yang kita butuhkan adalah modul charger ya teman-teman. Ini modul charger bisa kalian beli di toko elektronik terdekat atau juga bisa kalian beli di toko online. Harganya sekitar kurang lebihnya 10 ribuan ya teman-teman, sesuai toko yang jual ya teman-teman. Dan bisa juga ini didapatkan di bekas-bekas shot vendor juga ada teman-teman. Kalau kalian bisa cari-cari di rosokan juga ada di bekas shot vendor parabola juga ada alat yang seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya membutuhkan kabel ya teman-teman. Kabel secukupnya teman-teman, tidak harus segini ya teman-teman, karena ini adalah contoh rangkaian, maka saya buat sependek saja teman-teman biar lebih jelas terlihat di kamera ya teman-teman. Dan alat ini pun teman-teman, ini aman untuk pemakaian charger teman-teman, karena ini sudah dilengkapi dengan pengaman ya teman-teman. Pengaman juga ada step down dan stabilnya juga di sini sudah sesuai dengan charger HP kita masing-masing ya teman-teman di sini. Dan karena bahannya yang sesimpel ini teman-teman, langsung saja kita eksekusi. Pertama yang harus kita perhatikan adalah pin kaki dari modul ini teman-teman. Di sini cuman ada dua kaki ya teman-teman, 1 dan 2. Di sini dan di sini. Untuk di sini tidak ada karena di sini sudah menggunakan USB port seperti ini ya teman-teman. Tidak perlu tambahan kabel lagi, yang di sini cukup untuk yang di sini saja ya teman-teman. Dan di kedua kaki ini teman-teman tentunya ada min dan plusnya teman-teman. Jika kalian bingung untuk mencari min plus dari modul ini teman-teman, kalian balik saja seperti ini. Di sini ada yang menyatu dengan PCB-nya teman-teman, ada solderan yang menyatu dengan PCB-nya, itu artinya negatif teman-teman. Dan ada yang diputus seperti ini artinya positif teman-teman. Dan untuk yang menyatu dengan PCB-nya ini dengan jalur satu yang menuju ke ini teman-teman, yang menuju ke heatsink USB, ini adalah negatif ya teman-teman, dan ini adalah positifnya. Oke, langsung saja akan saya sambungkan. Kabel merah solderkan di positifnya ya teman-teman. Dan kabel hitamnya taruh di posisi negatifnya. Dan cukup seperti ini saja teman-teman untuk penyambungannya. Di sini adalah positif, yang di sini adalah negatif. Pokoknya yang di dekat dioda ini adalah positifnya teman-teman. Jika kalian bingung untuk mencarinya, di sini yang di dekat dioda ini adalah positif dan di sini adalah negatif. Dan di aki pun teman-teman, di sini mempunyai dua kaki juga ya teman-teman. Ada negatif dan di sini positif. Oke, langsung saja akan saya sambungkan. Kabel positif taruh di posisi positif ya teman-teman. Dan untuk negatifnya taruh di posisi negatif ya teman-teman. Cukup seperti ini saja teman-teman. Ini sudah menyala untuk modulnya ya teman-teman. Kalian bisa terlihat ya, karena ini rangkaiannya saya buat seperti ini agar lebih terlihat jelas di kamera ya teman-teman. Sangat simpel sekali teman-teman untuk rangkaiannya, dan akan saya coba apakah alat ini berhasil atau tidak, dan hasilnya seperti ini.
Oke, di sini yang pertama saya akan gunakan untuk mengecas handset Bluetooth ini ya teman-teman. Apakah ini berhasil? Nah, berhasil ya teman-teman. Itu sudah ngecas ya teman-teman. Nah, itu terlihat ya. Ini lampu indikatornya. Dan jika saya lepas, mati ya teman-teman. Nah, ngecas ya teman-teman. Untuk di headset Bluetooth ini berhasil, dan akan saya coba untuk di HP yang seperti ini ya teman-teman. Nah, berhasil juga ya teman-teman. Sudah terlihat logo chargernya ya teman-teman. Apakah bisa menambah untuk baterainya? Kita tunggu ya teman-teman. Sudah nambah teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi adalah 66, yang sekarang ada 67. Dan selanjutnya akan saya gunakan untuk mengecas HP yang ini teman-teman. Ini sudah ya teman-teman. Saya gunakan untuk ngecas HP ini. Sudah terlihat juga ya teman-teman untuk logo chargernya ya teman-teman di situ. Nah, itu teman-teman. Ngecas ya teman-teman. Nah, terlihat ya teman-teman. Di situ ngecas ya teman-teman. Mantap sekali teman-teman. 67 teman-teman, perhatikan ya teman-teman. Itu 67, perhatikan ya teman-teman. Sudah 68 ya teman-teman. Sudah 68 ya teman-teman. Ini biar nggak redup, saya terangkan terus ya untuk layarnya. Sudah 68 teman-teman. Artinya cara yang saya buat dalam video kali ini berhasil dan hasilnya mantap. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Ide Kreatif kali ini. Jika kalian suka dengan video-video dari Ide Kreatif, tekan tombol like yang ada di bawah, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik yang terbaru dari Ide Kreatif. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. See you next video. Oh ya teman-teman, ini sekedar contoh rangkaian ya teman-teman. Untuk kerapiannya bisa kalian sesuaikan sendiri ya, sesuai kebutuhan. Bisa kalian gunakan di motor, atau juga bisa kalian bungkus menggunakan isolasi teman-teman. Kalian bungkus menggunakan isolasi juga bisa, dan bisa juga dibuatkan wadah ya teman-teman. Carikan bekas charger yang sudah rusak juga bisa ya teman-teman. Jika kalian mau merapikannya ya teman-teman. Dan ini adalah contoh rangkaiannya saja ya teman-teman.